Halo teman-teman, kami dari tim Komodo Audit Investigatif Kampus Politeknik Elbajo Komodus. Bersama saya, Cecilia Prastika Mahul, Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Saya Virgilius Andia Pamagantur dari Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan. Saya Wilburga Cesaria Purnama, Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Kami akan memaparkan tentang kasus korupsi yang terjadi di SMK 1 ABC. Let's watch it! Kapriska tahu nggak sih kalau kasus kecurangan sama kasus korupsi di Indonesia itu semakin meningkat dan yang ketahuan miris banget begitu lihatnya. Iya betul sekali, akhir-akhir ini tuh kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia banyak sekali. Tahu tidak kasus Hambalang? Kasus apa tuh? Itu salah satu contoh kasus kecurangan atau kasus korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap dana pembangunan gedung olahraga gitu. Terus ini ada kasus juga kayak kasus pembangunan ruang kelas yang terjadi di Bogor, tuh tepatnya itu di SDN 1 Bogor. Jadi awal mulanya itu pemerintah memberi bantuan untuk pembangunan ruang kelas gitu, tapi pihak pengelolanya itu tidak menggunakan dana tersebut dengan baik. Akhirnya terjadi kasus kecurangan sehingga kasus kecurangan di Indonesia itu semakin meningkat. Kasihan sekali Indonesia kalau seperti itu. Terus selamat ya, seru banget ya kelihatannya. Apain sih? Ini kita lagi bahas tentang kasus kecurangan di Indonesia. Miris sekali akhir-akhir ini Indonesia itu sering terjadi kasus kecurangan. Oh yang berkaitan korupsi itu ya? Iya. Oh iya, by the way, berkaitan dengan itu, kalian sudah dengar tidak kasus yang terjadi kemarin tentang korupsi juga sih? Kasus apa? Gimana kak? Itu loh, kasus korupsi di SMK 1 ABC itu. Kasusnya tuh bagaimana sih kak? Menurut berita yang saya baca atau yang dan nonton di TV juga sih, itu kejadiannya itu dari APBD dan APBD sudah memberikan dana bantuan sebesar 2 miliar loh kepada pihak sekolah. Ya besar banget itu. Tetapi permasalahannya di sini uangnya udah habis dan pembangunannya itu masih 80%. Nah, yang menjadi pertanyaannya kita itu 20%-nya itu kemana ya? Kalau lihat kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia semakin banyak ini, saya jadi tertarik untuk jadi audit investigasi. Boleh amat sih. Apa juga tertarik sih? Gimana kalau kita menjadi auditor untuk kasus SMK 1? Aku setuju banget kalau soal itu. Kita mulai. Oke. Analisa 5W2H pada kasus korupsi di SMK 1 ABC. Kasus korupsi atau penyelewengan dana bantuan pembangunan ruang kelas di SMK 1 ABC diduga terjadi pada tahun 2021. Awal mula terjadinya kasus korupsi tersebut karena adanya dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada SMK 1 ABC untuk melakukan pembangunan ruang kelas sebesar 2 miliar rupiah. Karena pemerintah merasa perlu adanya penambahan ruang kelas di SMK 1 ABC. Dana 2 miliar tersebut ditargetkan untuk pembangunan secara keseluruhan, tetapi yang terrealisasi hanya 80% dan dana yang tersedia telah habis. Pelaku yang diduga menjadi dalang dalam kasus korupsi tersebut adalah kepala sekolah dan juga bendahara sekolah, di mana mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut. Terjadinya kasus korupsi ini diduga karena lemahnya internal kontrol terkait pengelolaan dana tersebut dan juga adanya pembenaran, di mana saat ini terjadi kenaikan harga BBM sehingga berdampak di berbagai aspek. Salah satunya adalah kenaikan harga material bahan-bahan untuk melakukan pembangunan ruang kelas tersebut. Maka berdasarkan laporan yang ada, maka perlu dilakukan audit investigasi. Audit investigasi yang akan dilakukan dimulai dengan perencanaan, di mana pihak audit investigatif akan melakukan perencanaan untuk audit investigasi yang akan dilakukan. Kemudian akan dilakukan pelaksanaan, di mana audit investigatif akan memeriksa laporan keuangan dan juga melakukan konfirmasi terhadap semua transaksi yang telah terjadi. Kemudian diakhiri dengan pelaporan. Karena adanya kasus korupsi yang terjadi di SMK 1 ABC menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 400 juta. Investigatif pada SMK 1 ABC. Tahapan pembangunan infrastruktur di SMK 1 ABC dilakukan melalui beberapa tahap dengan disetujui oleh pemerintah daerah kepada pihak sekolah untuk membangun gedung atau ruang kelas agar menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai peruntukan. Setelah adanya persetujuan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak sekolah SMK 1 ABC, kemudian rancangan anggaran biaya untuk pembangunan disusun. Untuk pembangunan di SMK 1 ABC, RAB ditetapkan sebesar 2 miliar rupiah. Dengan rancangan biaya dan rincian biaya yang sudah disetujui, pada kenyataannya, pembangunan SMK 1 ABC hanya selesai 80%. Jalannya proses pembangunan ini diawasi oleh 3 orang yang berwenang, yaitu Kepala Sekolah SMK 1 ABC, Bendahara SMK 1 ABC, dan Kepala Tukang Pembangunan SMK 1 ABC. Indikasi kecurangan yang terjadi dalam pembangunan SMK 1 ABC tentu saja akan menambah potensi kerugian negara.
Hal ini disebabkan oleh tidak terrealisasikannya uang negara sebesar 400 juta rupiah, yaitu 20% dari pembangunan keseluruhan. Hal lain yang akan menggali kerugian negara adalah adanya kemungkinan bahan dasar bangunan yang tidak sesuai dengan ketetapan RAB yang disetujui. Hal ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Berdasarkan analisis pemaparan sebelumnya, ada beberapa hipotesis. Yang pertama, proses pembangunan infrastruktur di SMK 1 ABC tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui. Yang kedua, biaya anggaran yang dikeluarkan selama pembangunan SMK 1 ABC tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah disetujui. Yang ketiga, pengawasan internal dalam pembangunan SMK 1 ABC tidak optimal. Yang keempat, kecurangan yang terjadi dalam pembangunan SMK 1 ABC berpotensi dalam kerugian negara. Analisis kasus, pembangunan infrastruktur di SMK 1 ABC tidak dilakukan sesuai rencana yang sudah disetujui sejak awal. Hal ini terlihat dari beberapa bukti fisik berupa dokumen persetujuan surat izin membangun di mana luas tanah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi pembangunan. Rancangan biaya untuk membeli beberapa barang tidak sesuai dengan rincian yang tertera pada bukti kwitansi faktur untuk pembelian material bangunan. Seperti yang ditemukan di toko Mr. X, yaitu adanya pembelian material seperti semen, di mana anggaran untuk 500 sak dengan harga 30 juta, tetapi dicatat dalam RAP pembangunan sekolah sebesar 75 juta. Dari semua bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak auditor investigatif secara keseluruhan, kerugian negara tercatat sebesar 400 juta. Pengawasan yang minim menimbulkan indikasi kecurangan yang tinggi. Tim auditor menemukan bahwa kecurangan yang terjadi di SMK 1 ABC ini dikarenakan pemegang kendali penuh keuangan yaitu kepala sekolah dan dibantu oleh bendahara sekolah. Setelah itu, tim audit investigatif melakukan pengecekan fisik bangunan kelas SMK 1 ABC. Ditemukan bahwa bangunan dibangun miring karena fondasi yang dibuat tidak baik dan ruang kelas banyak yang retak karena diduga campuran yang tidak sesuai dengan standar campuran yang baik untuk suatu bangunan yang bagus dan bangunan yang belum dilengkapi dengan baik. Kecurangan sebesar 400 juta merugikan negara dari berbagai sudut, mengingat kualitas bahan dasar bangunan tidak sesuai dengan aturan tingkat keselamatan juga akan berpotensi menggali kerugian negara lebih besar lagi. Dengan kualitas bangunan SMK 1 ABC yang tidak memenuhi standar pembangunan akan menimbulkan kerugian negara beberapa tahun lagi. Setelah audit investigasi yang kita lakukan, dapat saya simpulkan bahwa memang benar terjadi tindakan korupsi atau kecurangan dan pelakunya itu adalah kepala sekolah dan juga bendaharanya, di mana di situ mereka memanipulasi kwitansi dan juga mereka melakukan suap terhadap kontraktor sehingga menyebabkan kerugian negara yang cukup besar yaitu sebesar 400 juta dan itu juga bukan maksudnya nominal yang menjadi kerugian negara saat itu, tapi juga bisa nanti jika di tahun yang akan datang bisa saja bangunannya itu roboh sehingga menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana lagi yang lebih besar. Jadi pembangunan Indonesia kan tidak maju-maju karena dana yang disalurkan tuh kebanyakan ke sekolah dan digunakan untuk orang-orang yang hanya ingin memperkaya diri saja. Dan juga kecurangan itu terjadi menurut saya dikarenakan minimnya pengawasan terhadap pendanaan. Ya, karena di kasus SMK 1 ABC yang melakukan kontrol terhadap dana adalah hanya kepala sekolah dan bendahara. Jadi tingkat kecurangan untuk melakukan sebuah tindakan korupsi itu sangat besar. Ya. Terus karena tidak ada campur tangan dari pihak eksternal seperti inspektorat, jadi kecurangan tersebut akan sangat terjadi menurut saya. Nah, agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi untuk kedepannya, maka pada pembangunan ruang kelas berikutnya harus dibutuhkan pihak-pihak dari pemerintah daerah seperti inspektorat dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur pada jenjang pendidikan untuk periode selanjutnya. Sekian saja pemaparan beda kasus dari kelompok Komodo Audit Investigatif tentang kasus korupsi di SMK 1 ABC. Terima kasih.